Good morning, everybody, my students. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. How are you today? I'm fine. I'm fine. Sehat kan semua? Sehat, Alhamdulillah. Fine. Thank you. Saya sakit, Bu How Guru. about you, ma'am? You're welcome, Desi. Sebelum kita mulai pelajaran, I want to taking attendance atau mengabsen. Ada yang tidak hadir hari ini, anak-anak? Wahyu? Hadir semua Bu Guru kan? Semua, Ibu. Wahyu absent or present? Good, Hadir okay, semua, Wahyu. Bu. Present, ma'am. Okay, it means that all of you present today, mahasiswa hadir. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, maybe one of you can pray for us. Ada satu yang bisa pimpin kita dalam doa. Saya Bu Guru. Mbak Mimi. Sandi, please, Sandi, pray for us. Oke Bu Guru. Before we start to study, finish. Okay, thank you very much, Sandi. Ya Bu Guru. Oke, nah hari ini kita mulai pelajaran kita tentang personal recount. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu punya satu kata motivasi untuk hari ini. Dalam bahasa Inggris bunyinya begini. Your future is determined by what you start today. Atau masa depan kalian itu dimulai dengan apa yang kita kerjakan hari ini. Gitu. Jadi tetap semangat untuk belajar karena ketika kita kalau kalian semangat untuk belajar hari ini, maka itu adalah sebagai penentu untuk masa depan kalian. Gitu ya. I want to go. Oke, please. I need one. Oke, yang lain diam ya supaya pembelajaran kita hari ini bisa terarah. Nah, tadi Ibu sudah katakan bahwa kita akan belajar tentang personal recount. Nah, tujuan kita atau tujuan pembelajaran kita pada saat ini tentang personal recount ini adalah satu, nanti kalian mampu mengidentifikasi apa personal recount, kemudian social function-nya, kemudian struktur teksnya, dan unsur kebahasaan. Mampu menyusun teks. Jadi dengan belajar personal recount nanti kalian mampu menyusun teks secara dalam bentuk personal recount. Gitu. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran tentang personal recount. Okay, next. And today we will to study a specific personal recount. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang jenis-jenis recount. Nah, kita hari ini spesifikkan ke personal recount. Itu. Nah, kemudian untuk materinya kita, Ibu akan memutarkan sebuah video pendek atau contoh singkat sederhana tentang personal recount. Bisa diperhatikan di layar ya. Di sini Ibu menyiapkan PowerPoint tentang personal recount. Next, definition of personal recount. Diperhatikan ya, Sandi di belakang jangan terlalu banyak main. Iya, Bu. Okay, personal recount. Text is a text which retells writer, event or experience in the past. Ada yang tahu bahasa Indonesianya, anak-anak? Apa kira-kira bahasa Indonesianya? Susah Bu Guru. Oke, personal recount ini adalah teks yang dimana menggambarkan si penulis untuk menceritakan ulang apa yang telah dialami waktu lalu atau experience. Experience itu adalah pengalaman. Dalam teks personal recount ini ada 3 social function-nya. Diperhatikan anak-anak. Social function yang pertama ada orientation. Orientation it is give the reader the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Kemudian, event, a series of events ordered in chronological sequence. Kemudian, reorientation-nya adalah a personal comment about the event or
what happened. Nah, ini dalam versi bahasa Inggrisnya, Ibu jelaskan sedikit tentang orientasinya itu adalah background atau yang apa yang diceritakan dalam teks, siapa yang jadi subjeknya, kemudian di mana dan kapan kejadian. Lalu eventnya adalah itu cerita yang terjadi atau isi teks apa yang terjadi dalam experience tersebut. Lalu reorientation adalah conclusion-nya. Nah, di conclusion ini what happened in the end? Apakah dia menyenangkan, happy dan sebagainya. Itu generic structure dalam bentuk past, karena recount text ini menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di masa lalu, maka tenses yang digunakan adalah apa? Past Past tense. tense, Bu Guru. Betul, ya, kita menggunakan tenses past tense karena ceritanya terjadi di masa lampau sesuai tadi definisi yang ada di atas. Nah, ini tentang past tense-nya. Kemudian ada time connective-nya. Time connective ini kita pernah pelajari di kelas 10 tentang conjunction. Conjunction, ada yang ingat conjunction itu apa? Bung. Conjunction adalah kata penghubung. Nah, conjunction yang digunakan di sini like after, before, first, then, after that, etc. Kemudian ada adverb. Adverb ini adalah kata keterangan. Kita juga sudah dapat ya di kelas 10. Adverb yang digunakan adalah kata keterangan waktu sesuai tenses yang digunakan, yaitu tenses past. Nah, di sini contohnya yesterday. Kemudian 3 months ago, 3 bulan yang lalu. Last weekend. Dan seterusnya. Nah, itu adalah gambaran tentang teks personal recount yang disiapkan from the explanation about personal recount. Dari penjelasan Ibu di atas, kalian sudah sedikit gambaran tentang personal recount-nya? Sudah ada, Bu Guru, sedikit. Ya. Baik, sekarang kita masuk di kalian memberikan tanggapan, mungkin ada pertanyaan atau ada yang kurang dipahami seperti apa teks personal recount, atau ada yang mau memberi tanggapan dari pemaparan Ibu tadi? Excuse me, ma'am. Oh, my name is Yendi, ma'am. Yendi, bagaimana Yendi? Yes, I want to ask you, ma'am, how many adverbs usually used in personal recount text? Okay, thank you very much Yendi for your question. Yes, Pertanyaan yang bagus ya, Yendi bertanya tentang how many adverb, berapa adverb yang biasa digunakan dalam personal recount. Nah, anak-anak, ada 2 adverb yang biasa digunakan dalam personal recount. Ada yang tahu kedua adverb yang digunakan? Adverb of time, adverb of place, ma'am. Baik, bagus. Your good, Nuni. Jadi ada 2 adverb yang digunakan, yaitu adverb of time and adverb of place. Iya, Martin, can you mention example of adverb of time? Yesterday. Yesterday morning. Yesterday morning. Okay, thank you very much, Martin. This morning. Very good. Jadi adverb pada kata keterangan yang digunakan adalah kata keterangan yang sudah lampau. Jadi kemarin pagi, kemarin sore, dan sebagainya. Lalu ada adverb of place. Yanti diperhatikan, adverb place adalah keterangan tempat. Ini artinya tempat kejadian suatu peristiwa yang ada di dalam teks personal recount. Bisa ya, Yenti? Oke, ma'am. Thank you, ma'am. Terima kasih tadi Martin sama Sandi sudah bantu menjawab pertanyaan dari Yenti. Tugas selanjutnya di sini Ibu menyiapkan satu teks. Sebelumnya Ibu sudah bagi kelompok ya. Kelompok in my right di bagian kanan Ibu, kelompok 1. Ada Nuni, Yandiana, Mutiara dengan Fitriani. In the middle, di tengah yang ada di hadapan Ibu,
Itu kelompok 2 ada Eni, Sandi, Fajar, dan Wahyu. Kemudian kelompok 3 Desi, Martin, Santi, dan Harsi. Jadi kita bagi sesuai posisi duduk kalian ya. Ya, ma'am. Ya, Baik. ma'am. Nah, Ya, tugas ma'am. selanjutnya adalah dari gambaran teks personal yang di atas, lalu kalian sudah memberikan gambaran atau menanyakan apa yang mereka belum ketahui. Tugas selanjutnya adalah kalian secara berkelompok sesuai kelompok yang Ibu sudah bentuk, bekerja sama dalam kelompoknya untuk menjawab LKPD yang Ibu sudah bagi. Sudah ada ya? Ya. Lembar kerja sudah ada di tangan masing-masing. Sudah, Kemarin- ma'am. Ya, kemarin Ibu sudah bagi per siswa, tetapi hari ini kita belajar dalam bentuk kelompok. Nah, tugasnya perhatikan di LKPD lembar kerja yang Ibu sudah bagi. Tugas yang pertama ada membuat ada reading text. Membaca teks. Di sini Ibu sudah menyiapkan 2 teks. Nah, setelah membaca teks di bawahnya ada reading comprehension. Ada reading comprehension, diperhatikan. Terdapat 10 pertanyaan di bagian bawah. And then kalian answer, perintahnya di situ answer the question based on the text. Jadi menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Ada teks pertama dan teks kedua. Ibu coba sharing dulu ya. Yes, ma'am. Yang ada di infocus maksud Ibu. Jadi silakan bekerja sama secara berkelompok menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Ada 10 pertanyaan. Lalu di bawahnya lagi masih perhatikan LKPD-nya di bagian bawah. Ada tugas kedua masih secara berkelompok adalah membuat membuat teks personal account dengan step-step yang Ibu sudah siapkan. And you read in your lembar kerja. Nah, Ibu berikan waktu 5 menit untuk memperhatikan lembar kerjanya. Bisa ya, baca semua jelas. Bisa, Ibu. Secara berkelompok menjawab Bisa, pertanyaan, kemudian secara berkelompok pula ada latihan yang kedua membuat mungkin ada personal rekam. Pertanyaan sampai sini ada yang tidak dimengerti maybe atau bagaimana membuat soal dan sebagainya juga menjawab. Yenti, how about you? Clear, ma'am. Clear. Wahyu? Yes, ma'am. Clear. Clear. Kan ini kemarin tidak hadir pas pembahasan teks personal ya. Ya, Nuni hari ini bisa. Sudah masuk pergi dulu. Nuni sudah masuk minggu lalu pergi berenang-berenang di laut. Bagaimana? Nggak takut Ya, tenggelam. betul kan, Nuni? Tidak, Ma'am. Cakap didik sekali. Jangan begitu. Jangan pagi. Seperti itu tidak bagus Oke, diam ya. Ini Pesan di, ma'am. Pesan di, attention please, attention please. Oke, sekarang kita sedang pesan di. soal dan secara berkelompok jadi menjawab. Jangan terlalu ribut ya. Adapun ini kemarin di pantai, it's okay. Ini kemarin tidak masuk, Pak. Yang penting jangan kuliah ya. Anda banyak mana? Excuse me, ma'am. I want to Kemudian ask. Sani. Maaf, Ibu. Okay, what is your name? Desi, ma'am. Ini Ma'am, problem Desi. Ini tugasnya kita sebutkan orientasinya, eventnya gitu ya, ma'am? Yang di Ya, yang sesuai diskusikan. instruksi yang ada. Perintahnya adalah membaca soal. Kemudian dari teks pertama ada teks pertama menjawab soal nomor 1 sampai 6 di situ. Kemudian teks kedua menjawab
soal 7 sampai 10. Oh ya, oke, I get it. Bisa ya, Desi? Ya, bisa ma'am, thank you. Makanya perhatikan Desi. How about you, Sandi? Clear, ma'am. Oke, I think enough. Sudah ya? Kelompok 1 sudah? Belum. Dah. Ada yang belum? Siapa tadi yang belum? Finish. Fajar finish? Finish. How about you, Not Nuni? yet, ma'am. Not Yes, yet. ma'am. Any? Finish, Nuni? Okay. How about you? Not yet. Not yet. Not yet. Okay. Waktu untuk mengerjakan kurang lebih 22 menit lagi, Yeni. Yes, ma'am. Okay, finish ya. Finish, ma'am. Finish, Oke, ma'am. baik. Thank you, Desi dan Nuni. Untuk tugas pertama tentang reading comprehension bisa mengumpulkan jadi satu, nanti Ibu ambil untuk dikoreksi ya, tentang reading comprehension. Mohon tetap tenang di tempat, jangan ribut. Yang mengumpulkan tugas hanya ketua kelompok, yang lain jangan ribut. Oke? Siap, ma'am. Oke, thank you, Sandi. Ini sudah mengumpulkan ya tugas-tugasnya? Sudah, Ibu. Thank you very much. Ini discuss about the second task in your seat yang ada di meja kalian, tentang menyusun teks personal tadi secara berkelompok. Sudah ya semua kelompoknya? Sudah? Dah. Oke. Nah, Sudah, Ibu. karena pertemuan kali ini Ibu juga menilai tentang reading, maka Ibu mempersilahkan perwakilan dari setiap kelompok untuk bisa membacakan teks saja disusun secara bersama dengan kelompoknya. Nah, ingat dalam teks yang akan dibacakan diperhatikan apakah sudah lengkap, the orientation, and then the event, and then the reorientation. The important things is dalam bentuk pas, penggunaan to be, kemudian adverb yang digunakan. Itu ya. Ibu persilahkan dari tiap kelompok bisa membacakan. Kelompok 1 siapa yang bisa membacakan, ketua kelompoknya? Oh, 3, Mbak Desi. Kelompok 3 Desi. Kelompok 2 siapa? Fajar. Saya, Bu Guru. Okay, thank you very much, Fajar. How about you, group 1, kelompok 1? Me, ma'am. Nuni ya. Okay, please Nuni, Bang, can you read your test? Hasil kerja dengan kelompoknya. Okay, ma'am. Nuni, berdiri depan kelas bisa? Friend? Okay, ma'am. Okay, silakan Nuni. Well, good morning, my friend. Good Good morning. morning, ma'am. Thank you for the time that you present our discuss for the group 1. Start for orientation. Last year was the best experience I've ever got. I was the first winner of singing competition. Even I love singing since I was a kid. I practiced so hard before one day. My parents were really supportive. They helped me to practice and prepare healthy food for me. They also gave me motivation to believe in myself. Reorientation, winning singing competition means so much to me. Okay, that is my presentation. Thank you very much. Thank you very much, Nuni. Yes, ma'am. Group 2. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I will read.
Okay. Okay, Fajar is. Last week was the first day I came late to school. I had never came late to school before. I was staying up late until 2 a.m., which was very unusual for me. I set my alarm to 5 a.m. I woke up at 7 a.m. I didn't hear my alarm rings. It turned out that my alarm was broken. I rushed to the bathroom and changed to my school uniform. I ran to my school. When I arrived, I was punished by being late. After school, I bought 2 new alarms to prevent this happen Thank you again. very much, Fajar. You are very good. Sama Thank you, dengan ma'am. ini tadi ya. Bacanya sudah sangat bagus. Teman-teman yang lain diperhatikan, teman-teman yang sudah mewakili untuk membacakan teksnya hari ini, I think it's so good. Bisa diperhatikan teman-teman yang lain. Ke grup 3. Ada yang bisa mewakili dari kelompok 3 membacakan hasil teks yang disusun? Desi, can you read for us, Saya, Desi? ma'am. Boleh, Pak tapi Desi. saya malu kalau salah, ma'am. Tidak boleh begitu, Desi. Makanya teman-teman yang lain, kalau ada teman yang salah, adalah yang kurang tepat, ya jangan diketawain supaya berikan bisa ambil. Saya main banget buat Desi ya. Di sini pemalas sampai. Oke, Desi silakan, Iya. jangan malu. Jadi kita sudah Jangan begitu Sandi dia. Ya, Desi itu kan. Ya, Desi itu kan teman Sandi. Bagaimana sebenarnya supaya Desi tidak malu? Bagaimana Sandi? Kalau Sandi kan sudah terbiasa tuh. Maju depan jadi dia Baik, anaknya Bu. feminim. Sandi tanpa malu kalau Desi kan. Oke, Desi, can you read your text with your group? Oke, ma'am. I try it, ma'am. Dengan kelompoknya silakan. Untuk orientasinya, I love spicy food so much. Until 1 week ago, I got very sick because of spicy food. Untuk eventsnya, when I was in my lunch break, I ate my favorite meatball and I put too much sauce into my meatball. After I finished my lunch, my stomach felt like it was on fire. It was very painful that I left school early. I got fever and diarrhea for 3 days. Untuk reorientation-nya, after 3 days, I got better and I promised not to eat too much spicy food anymore. Ya, Thank you, welcome ma'am. Desi. Itu Desi jangan malu-malu. Itu bagus kok penampilan Desi hari ini. Thank you, All ma'am. of you, proud of you. Semua sudah bagus hari ini. Nah, keseluruhan dari 3 kelompok yang saya membacakan hari ini kelas tenang ya, tidak ada yang ribut ya. Martin, bagaimana Martin? Masih semangat belajar? Semangat. Kelas sangat tenang, biasanya hari ini dengan Sandi yang ribut, tetapi hari ini sepertinya Bu. enjoy my lesson ya. Excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. I want to go to Please, toilet, ma'am. Jenny, Excuse me, ma'am. Bahasa ini. jangan toilet. main. Just a minute ya, Yani. Oke, biarkan mereka ke toilet, yang mau ke toilet jangan ditahan-tahan. Nanti setelah kembali langsung menyesuaikan. Oke, kembali kita fokus. Perhatikan teman. My students, all of you have to read dari text. Ketiga teman yang telah membacakan hasil kerja kelompoknya, menurut Ibu, orientasinya sudah ada ya, sudah bagus ya. Yes. Reorientation juga sudah ada, jadi sudah lengkap bagian-bagiannya. Lalu ada yang diperhatikan juga di kelompok 3 yang Desi sudah baca, sudah terdapat reorientation-nya after 3 days. Perhatikan di slide tugas kelompok
3, Ibu baru saja tayangkan di slide. Nah, perhatikan di reorientation-nya yang Desi baca dari kelompok 3. Di situ after 3 days, Sherry sudah menggunakan tentang, kemudian di kalimat kedua, bisakah Nuni? Bisa Ibu minta tolong di kalimat kedua coba menemukan kata kerja bentuk pasnya. I got better and I promise not to eat too much spicy food anymore. Ada yang kata tahu kerja bentuk keduanya yang mana? Untuk kata di to be was, ma'am. Very good. Ada yang lain? Mungkin ada masukan di temannya tadi atau ada pertanyaan dari ketiga teman yang sudah tampil membacakan teks. Udah bagus ya? Bagus, Ibu. So bagus sih, Bu. Itu tentang tugas kita hari ini. Reading comprehension sudah di tadi ini sudah kumpul ke Ibu. Kemudian tugas rewrite atau personal account juga sudah dibacakan tiap kelompoknya. Now, finishing before class maybe I'm going to ask what have you learned today? Apa yang sudah dipelajari hari ini? Mencari teks. Rekonteks Bu. One by one, please. Can you explain that? What have you Yes, ma'am. I have learned learned today, about Wahyu? personality contest, how describe something happen, or to tell story and our experience, and how we will write about our experience, how use effort time, how use effort place, and what tenses to use in the recount. Okay, your answer is very good. Jadi sudah sangat lengkap dibacakan in English dalam bahasa Inggris. The second question. What do you like about this lesson? Jadi, apakah kalian suka? Ada yang disukai dari pertemuan kita hari ini? Ada yang bisa memberikan tanggapan apa yang disukai Ada, dari Bu. pelajaran kita hari ini? Kita bisa bercerita pengalamannya kita, Bu Guru. Oke, thank you very much, Fajar. Ada. Fajar sepertinya suka itu diari ya, suka nulis-nulis cerita-cerita di masa Ya, lampau ya, Bu. Fajar. Bagus, biasanya memang cewek-cewek cantik begitu. Jadi yang dia senang dalam kita hari ini bahwa bisa menuliskan experience-nya di masa lampau. Jadi experience-nya Fajar cukup Fajar yang tahu, Sandi dengan Martin tidak perlu tahu. The third question, Ibu juga mau tahu, what do you not understand for our, adakah yang tidak dimengerti topik hari ini? I don't understand about conjunction, ma'am. Conjunction. Any other can answer Fitriani question? Ada yang bisa menjelaskan pertanyaannya Fitriani kah? Fitriani belum memahami tentang Conjunction itu conjunction. Fitri, kata penghubung Fitri. Iya, betul. Baik jawabnya Kak Randi. Fitri tanya bagus-bagus, jadi coba kau jawab bagus Kak. Coba sebutkan apa saja conjunction. Bagaimana Randi? Coba Bisa jelaskan itu, disebutkan, Sandi. Fitri dia belum tahu, jadi. Iya. Ya, betul Sandi. Kata tadi jawaban Sandi yang tentang conjunction itu adalah kata penghubung. After that, setelah itu kata yang kita gunakan dalam conjunction personal itu ketika kita menceritakan the first event, namanya saya pergi sekolah, the first eventnya. Lalu untuk melanjutkan ke next event atau kejadian selanjutnya, kata penghubung yang digunakan adalah after that. Setelah itu, bisa juga then, kemudian.
kata penghubung yang lalu finally, akhirnya, itu semua adalah. Ada lagi, oke, saya kira hari ini kelas sangat tertib, kerja kelompoknya tadi sudah sangat tepat, jawaban dikerjakan tepat waktu, dikumpul tepat waktu, dan tugas kelompoknya membuat teks juga sudah sangat bagian-bagian, kemudian unsur teks yang terdapat dalam conjunction text. Untuk hari ini sudah ya, ada pertanyaan? No, No ma'am. more question? Tidak ada. Iya. Oke, Tugas minggu mas lalu. kemarin. Nah, Adakah? kita hari ini reading ya, makanya tadi tanya tentang reading comprehension, kemudian membuat tugas, makanya hari ini Ibu menggunakan bahasa Indonesia lebih banyak supaya lebih dipahami. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan masuk tentang skill speaking ya. Tetapi kita akan speaking masih tentang kita belajar tentang dalam penggunaan Inggris lebih banyak. Kita latihan tentang penggunaan bahasa Inggris. Tadi Ibu sudah katakan di awal bahwa kata penyematnya itu kita harus mengerjakan. Tadi ada mulai. Jadi dengan salah satu cara adalah dengan terus mencoba latihan dalam speaking, masuk dalam penggunaan harus lebih banyak Inggrisnya. Kita harus mencoba ada kata-kata motivasi juga mengatakan begini. So keep spirit always and try. Jadi selalu mencoba dan selalu mencoba. If we never try, we never know. Karena kalau kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu. Itu jadi tetap berani untuk mencoba untuk pembelajaran kita minggu depan di dalam. Itu saja yang untuk hari ini speaking. Yep. Oke. Iya, Guru. Overall, ini sudah jam terakhir. Before we pray together, biar kita selamat sampai di rumah kita, bertemu orang tua, dan tetap belajar. Let's pray together, my student. Rajin di rumah. Okay, ma'am. Bye, ma'am. Amin. That's all for today. Untuk hari ini, demikian pertemuan kita. Good afternoon, everybody. Good afternoon, ma'am. Thank you. See you. Good afternoon. See you, ma'am. Afternoon, ma'am.